Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya dina ala wassabi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 105 ya, yaitu kisah teladan Nabi Zakaria. Silahkan dibaca dulu buku paketnya ya, dibaca, dipahami ya. Kisah teladan Nabi Zakaria ini menceritakan bahwasannya Nabi Zakaria yang selalu berdoa kepada Allah ya, meminta keturunan, sampai diceritakan di sebuah cerita sampai umur 90 kalau nggak salah. Nah begitulah. Tetapi dengan tidak putus asa meminta kepada Allah, akhirnya Allah kasih. Karena Allah lah yang maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang. Hikmahnya adalah bagi kita juga harus seperti itu. Jangan pernah putus asa, harus senantiasa berdoa terus dan menerus. Kalau kita tidak putus asa, insya Allah akan Allah kasih ya. Tapi harus sesuai dengan kesabaran tentu saja. Kesabaran kita, usaha kita, doa kita ya. Jangan sebentar-sebentar berdoa, baru juga sebulan, setahun, 2 tahun langsung putus asa. Padahal Allah telah mencontohkan dalam Al-Quran saja seperti apa yang dialami oleh Nabi Zakaria. Yang penting tidak putus asa, berdoa dengan ikhlas terus menerus ya. Selama masih hidup, kalau berdoa untuk kebaikan, kenapa tidak? Terus saja kita pancatkan doa-doa kita. Misalnya kita pengen ibadah haji, walaupun gak punya duit, yang penting kita minta. Insya Allah, walaupun tidak terlaksanakan, doanya pun sudah mengandung ibadah. Kalau berdoa yang baik-baik, maka jangan pernah putus asa untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Kecuali berdoa yang jelek-jelek, jangan. Kalau berdoa untuk yang baik-baik, berdoanya saja udah mengandung ibadah. Kalau terkabulkan, berlipat-lipat ibadahnya. Seperti itu. Begitu juga Nabi Zakaria ya. Akhirnya Allah berikan anak yang soleh. Begitu juga dalam kisah ini, Nabi Zakaria diceritakan adalah seseorang yang seorang yang diamanahi untuk melindungi Maryam binti Imran. Yang mana sejak diserahkan oleh ibunya, bahwasannya suatu ketika Nabi Zakaria menjenguk Maryam bin Imran, Siti Maryam bin Imran sedang sholat, dan di pinggirnya ada buah-buahan. Lalu Nabi Zakaria bertanya, takjub dengan heran, dan bertanya, dari manakah buah-buah ini semua? Maryam pun menjawab, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aku dapat tanpa dicari dan diminta. Begitulah.
Bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, bagi orang-orang yang disucikan oleh Allah, makanan pun datang sendiri tanpa mencari, dikirim langsung oleh malaikat. Nah, bisakah kita seperti itu? Ya bisa, kalau kita sudah mencapai tingkatan-tingkatan ketakwaan derajatnya seperti para wali dan sebagainya. Buah datang sendiri, makanan dan apapun yang diinginkan datang sendiri. Bisa, asalkan ketakwaan kita sudah diterima oleh Allah, sudah mendapatkan ridha Allah. Apapun, kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, apapun bisa. Tentu saja kita akan, yang terpenting kita akan sukses dan bahagia di dunia dan akhirat. Karena manusia sesungguhnya pada awalnya adalah ajaib, atau sebagaimana kehidupan di surga yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Apapun ada. Tetapi kita ketika Nabi Adam berdosa, kemudian diturunkan ke dunia. Nah, maka itulah. Makanya tidak heran kalau orang yang semakin berdosa, melakukan maksiat, maka hidupnya pun akan semakin susah. Ya. Kalau kita dulu barang-barang murah semua, sayur-sayuran tidak usah beli, ikan tidak usah beli. Orang tua kita dulu, mereka tidak susah karena tingkat maksiatnya mungkin sederhana. Tetapi semakin bermaksiat lagi, semakin susah lagi. Beras, sayuran pun harus beli. Kita harus bekerja lagi dari pagi sampai sore untuk mendapatkan itu semua. Nasihat lagi, maka akan susah lagi. Mungkin pekerjaan pun akan tidak ada. Seperti itu. Maka tiada lain dan bukan adalah salah satunya adalah mensucikan diri kita agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tua kita dulu, mereka tidak bekerja, tapi tanah mereka luas, rumah luas dan sebagainya. Mau haji pun bisa. Mungkin karena maksiat mereka tidak terlalu. Tapi ketika kita, kadang-kadang kita karena rumah pun susah punyanya, kita sampai ngontrak dan sebagainya. Betapa susahnya kita, lebih susah dari orang tua. Udah gitu lagi harus kerja dari pagi sampai sore. Begitulah. Mungkin karena maksiat kita lebih banyak daripada orang tua kita. Makanya dari itu, sebagaimana yang dicontohkan dalam Al-Quran yang dialami oleh Maryam, Siti Maryam dan para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka hidup dalam kemudahan. Bahwasannya tidak bekerja pun makanan datang sendiri. Kita bisa seperti itu. Bisa, asalkan ketakwaan kita bisa seperti mereka. Kita jalankan apa yang ada dalam Al-Quran, bersihkan dosa kita, meminta ampun kepada kedua orang tua kita dengan cara-cara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Insya Allah dengan perbanyak ibadah,
sesuai ibadah sunnah, ibadah wajib sesuai dengan tuntunan Allah, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, meminta ridha orang tua, insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terhapusnya dosa-dosa kita. Baiklah anak-anak, sampai sini aja untuk penjelasannya. Untuk tugasnya adalah tulis ya, ini rangkum saja kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam ini. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.